Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita kembali bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala setiap amalan. Namun, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya sebesar apapun amalan, sebanyak apapun amalan, jikalau tidak disertai keikhlasan, maka menjadi tidak bernilai, bahkan sia-sia. Oleh karena itu, harusnya setiap kita memiliki pertanyaan besar. Lantas bagaimana caranya atau bagaimana kiatnya agar kita senantiasa bisa menghadirkan keikhlasan? Dan ternyata pertanyaan besar ini adalah pertanyaan setiap orang, karena kita semua merasakan begitu beratnya keikhlasan dihadirkan. Begitu beratnya ibadah dikerjakan dengan rasa ikhlas murni, berharap semata-mata hanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rasa berat menghadirkan ikhlas tidak hanya dirasakan oleh kita, itu pun dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, pada kesempatan yang barakah ini, marilah kita bersama-sama membahas apa saja kiat-kiat atau langkah-langkah yang bisa kita ikhtiarkan dan usahakan untuk menghadirkan keikhlasan sehingga ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya keikhlasan adalah anugerah terbesar, salah satu anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dan kita juga harus menyadari bahwasanya kita adalah hamba yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali karena pertolongannya, sebagaimana senantiasa kita ucapkan lafadznya la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, langkah yang pertama yang bisa kita kerjakan untuk menghadirkan keikhlasan adalah senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah menjaga hati kita dari sekecil apapun bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan nilai-nilai keikhlasan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah mengajari satu doa kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang lafaz doanya, Allahumma inni a'udhu an usyrika bika syai'an lima a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Dalam lafaz yang lain, Allahumma inni a'udhu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang hamba ketahui. Dan ya Allah, hamba memohon ampunan dari perbuatan syirik yang hamba kerjakan, yang hamba tidak ketahui. Dari lafaz doa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya sering di antara kita mengerjakan ibadah dengan menyertakan kesyirikan, berharap kepada selain Allah, dan kita memang betul-betul tahu kesyirikan itu ada dalam amalan. Tapi karena hawa nafsu yang kemudian menjangkiti kita tetap saja mengerjakan amalan ibadah tersebut dengan berharap kepada selain Allah, pujian manusia misalnya, atau sanjungan, atau yang lainnya.
Namun juga dari doa ini kita mengambil pelajaran bahwasanya terkadang kesyirikan itu hadir dalam amalan tanpa kita sadari. Barangkali kita dalam beramal ibadah masih berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi terbersit juga rasa-rasa mencari, menginginkan keridhaan, sanjungan dari manusia. Oleh karena itu, doa ini sewajarnya, seharusnya, selayaknya dibaca oleh kita semua di dalam salah satu doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma inni a'udhu an usyrika bika syai'a lima a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Lantas langkah yang kedua yang juga bisa membantu menghadirkan keikhlasan, yaitu senantiasa mengingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar bagi orang-orang yang menjaga keikhlasan dalam setiap amalan. Sedikit gambaran yang Allah berikan, salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-265. Allah menggambarkan seorang hamba yang menginfakkan hartanya berharap semata-mata keridhaannya, ibarat seseorang yang memiliki tanaman tumbuhan di dataran tinggi, kemudian Allah berikan hujan, Allah lipat gandakan hasil pertaniannya. Bahkan kata Allah, jikalaupun hujan tak turun, gerimis pun cukup untuk menjadikan hasil pertanian itu tetap baik. Dari ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya keikhlasan membuat amalan yang kecil tetap bisa menghasilkan pahala dan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali mengharapkan balasan dari manusia, karena balasan dari Allah begitu besar dan balasan manusia begitu kecil. Tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita membayangkan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beramal ibadah dengan ikhlas. Tentu tidak ada apa-apanya, hanya sekadar pujian, pemberian jabatan, atau apapun bentuk pemberian dari manusia. Langkah yang ketiga yang juga kita harus usahakan di dalam menghadirkan keikhlasan, yaitu mengingat selalu kecelakaan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam setiap amalan. Bukankah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya pernah bersabda, justru 3 golongan yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang hebat dalam amal ibadahnya, tetapi karena tidak disertai keikhlasan, maka ketiganya menjadi golongan yang pertama kali masuk neraka. Maka ingat selalu kecelakaan bagi orang-orang yang tidak menghadirkan keikhlasan. Langkah yang keempat yang bisa kita kerjakan dalam menghadirkan keikhlasan, yaitu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah lah yang memiliki kerajaan. Dalam ayat yang lain, Allah lah yang memiliki, menguasai langit dan bumi beserta isinya. Dan Allah lah yang bisa mengangkat derajat, menghinakan derajat, memberikan kerajaan, mencabut kerajaan. Sehingga dengan senantiasa mengingat ayat ini, kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya manusia yang kadang kita harapkan sesuatu dari mereka tidak memiliki apa-apa, karena semuanya milik Allah. Surga milik Allah, mengangkat derajat kuasa Allah, rizki pun dari Allah. Maka dengan mengingat ini semua, kita bisa berusaha senantiasa berharap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang jauh-jauh sejauh-jauhnya
berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, dan semoga Allah menjaga kita dari setiap bentuk kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak sadari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Akhiru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.